Selamat datang di media presentasi. Ini adalah bagian pengantar mata pelajaran informatika kelas 9. Silahkan mengikuti penjelasan berikut ini dengan sebaik-baiknya. Pendahuluan, pendidikan informatika di kelas 9 bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam era digital ini. Mata pelajaran ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, dan menciptakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran mata pelajaran informatika kelas 9, serta implikasinya bagi pengembangan kompetensi siswa. Capaian pembelajaran. Memahami konsep dasar informatika. Siswa diharapkan dapat memahami konsep dasar informatika yang meliputi algoritma, pemrograman, serta struktur data. Pemahaman ini mencakup algoritma dan logika pemrograman. Siswa harus dapat mengidentifikasi dan merancang algoritma sederhana serta menerapkannya dalam bahasa pemrograman dasar. Struktur data, pemahaman tentang berbagai jenis struktur data seperti array, list, dan tree, serta penggunaannya dalam pemrograman. Memahami konsep dasar informatika. Kemampuan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras adalah salah satu capaian penting dalam mata pelajaran ini. Siswa harus menguasai penggunaan perangkat lunak produktivitas, seperti pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi. Memahami fungsi dan penggunaan perangkat keras komputer, termasuk komponen utama seperti CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan. Mengembangkan keterampilan pemrograman. Siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan pemrograman dengan menulis kode sederhana dalam bahasa pemrograman yang diajarkan seperti Python atau JavaScript. Menerapkan konsep pemrograman dalam proyek-proyek kecil untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Menerapkan keamanan dan etika dalam teknologi informasi. Siswa harus memahami pentingnya keamanan dan etika dalam penggunaan teknologi informasi dengan menerapkan praktik keamanan siber, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan pengenalan ancaman siber. Memahami etika digital dalam penggunaan internet dan media sosial, serta konsekuensi dari perilaku yang tidak etis. Tujuan pembelajaran. 1. Meningkatkan literasi digital. Tujuan utama dari pembelajaran informatika adalah meningkatkan literasi digital siswa. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses dan mengelola informasi dengan efisien dan efektif. Menilai kualitas dan keandalan informasi yang ditemukan di internet. 2. Mengembangkan keterampilan berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan logis. Tujuan ini meliputi analisis masalah, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Desain dan implementasi algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut. 3. Mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Pembelajaran informatika mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan mengembangkan keterampilan teknis yang relevan dengan dunia kerja saat ini dan masa depan. Mendorong inovasi dan kreativitas dalam penggunaan teknologi untuk menyelesaikan berbagai masalah. 4. Menanamkan nilai-nilai etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Tujuan ini penting untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mahir dalam teknologi, tetapi juga menggunakan teknologi dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Metode pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengerjakan proyek nyata yang melibatkan penerapan konsep yang telah dipelajari. Contoh proyek bisa berupa pengembangan aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman yang dipelajari. Pembuatan presentasi interaktif menggunakan perangkat lunak presentasi. 2. Pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas-tugas dan proyek. Manfaat dari pendekatan ini antara lain, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja tim. Siswa belajar untuk berbagi ide dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mendorong berpikir kritis, siswa diajak untuk berdiskusi dan menganalisis berbagai solusi untuk masalah yang diberikan. 3. Penggunaan sumber daya digital. Pemanfaatan sumber daya digital seperti platform e-learning, video tutorial, dan perangkat lunak simulasi sangat membantu dalam memperkaya proses pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara online, kapan saja dan di mana saja. Mengikuti kursus online untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan.
Penilaian dan evaluasi. 1. Penilaian formatif. Penilaian formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan lebih lanjut. 2. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian siswa secara keseluruhan. Bentuk penilaian ini bisa berupa ujian tertulis untuk mengukur pemahaman teoritis siswa. Proyek akhir, untuk menilai kemampuan praktis dan penerapan konsep yang telah dipelajari. 3. Penilaian otentik. Penilaian otentik melibatkan tugas-tugas yang menuntut siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks dunia nyata. Contoh penilaian otentik meliputi presentasi proyek, di mana siswa harus mempresentasikan hasil proyek mereka kepada audiens. Portofolio, yang mencakup kumpulan karya siswa selama periode pembelajaran. Kesimpulan. Pendidikan informatika di kelas 9 memiliki peran yang sangat penting dalam membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam era digital saat ini. Melalui capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang jelas, siswa diharapkan dapat mengembangkan literasi digital, keterampilan berpikir komputasional, serta sikap dan perilaku yang etis dalam penggunaan teknologi. Dengan metode pembelajaran yang inovatif dan penilaian yang komprehensif, kita dapat memastikan bahwa siswa siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.